Kalau tidak bisa mengajak mereka ke masjid, ya masjidnya dibawa ke kafe basa-basi lah kira-kira. Dan logisnya memang begitu. Kalau orang yang lebih soleh itu kan lebih dewasa. Yang lebih dewasa seharusnya secara emosional itu lebih mengayomi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya itu membayangkan kalian ini seperti Nuaiman lah. Bagaimanapun kan ini umat Kanjeng Nabi. Iya, walaupun kalau dilihat secara fisik kurang meyakinkan. Sebagai umatnya Kanjeng Nabi kurang meyakinkan. Tapi ini kan sebenarnya semacam antitesa atau kritik satir kepada para politisi yang suka membangun pencitraan dalam pengertian yang mempositifkan sesuatu yang tidak positif. Tapi kita sebaliknya, tradisi sufi, tradisi tasawuf itu justru sebaliknya, berusaha menutup-nutupi kebaikan yang ada pada diri kita. Karena itu ada salah satu tren dalam tasawuf yang disebut Sufi Malamati. Sufi Malamatiyah ini adalah orang-orang yang menyembunyikan kesufiannya. Jadi sepintas saya melihat sebagian di sini rambut merah, rokokan gitu. Kok kayaknya bukan umatnya Kanjeng Nabi nih kayaknya. Apalagi yang kemarin yang saya ngisi tentang seni merayu Tuhan, ada yang nanya, Habib, hukumnya makan babi apa, kata dia. Loh, kata saya haram lah makan babi itu. Loh, tapi saya kan Katolik, kata saya. Oh. Iya. Babi itu enak, kata dia. Babi enak. Ya tapi kan seenak-enaknya babi tidak lebih enak dari menikah lah kira-kira. Nah, jadi pada dasarnya kemudian saya membayangkan ini umatnya Kanjeng Nabi yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi kemudian daya dan upayanya untuk mengungkapkan cinta itu selalu kandas di tengah jalan. Jadi kandas di tengah jalan, tapi ya Kanjeng Nabi tahu bahwa ada niat baik pada diri kita, sehingga kemudian Kanjeng Nabi ngelihat, wah ini umatku ini loh. Karena utamanya kebaikan itu kan tidak terletak kepada amalannya, karena bagian dari rahmatnya Allah, amal niat baik yang tidak diamalkan maka itu menjadi amalan baik. Niatul mukmin amaluha, niatnya mukmin itu adalah amalnya. Jadi saya membayangkan Nuaiman itu hadir pada malam hari ini ya dalam wajah kita semua gitu kira-kira. Ini sok maulitan ngene deh. Maulitan cap opo. Tapi ini kemarin ketika saya share, saya kan ternyata divideoin oleh teman saya ketika masuk di kafe basa-basi, Congcat waktu itu. Kemudian yang celana pendek, yang rokokan naruh rokoknya, ada yang nggak kerudungan, kemudian tiba-tiba semua salaman. Dan kemudian saya memutuskan akhirnya untuk men-share itu di Instagram. Captionnya kata saya, kalau tidak bisa mengajak mereka ke masjid, ya masjidnya dibawa ke kafe basa-basi lah kira-kira.
Dan logisnya memang begitu. Kalau orang yang lebih soleh itu kan lebih dewasa. Yang lebih dewasa seharusnya secara emosional itu lebih mengayomi. Sehingga kalau tidak bisa mengayomi, maka kesolehannya patut dipertanyakan. Karena idza tamal aklu naqasal kalam. Ini saya akan bagian dari upaya saya untuk membuktikan saya adalah cucunya Nabi Muhammad. Mosok gak bahasa Arab, Rek. Bahasa Arab lah. Dalil lah. Jadi orang yang sempurna akalnya, maka dia akan sederhana kata-katanya, sehingga bisa menyihir siapa saja untuk masuk ke dalam keimanan. Kemudian juga kata Sir Muhammad Iqbal, ketika Nabi Muhammad itu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau itu turun lagi setelah bertemu dengan Allah dalam jarak terdekat yang pernah dicapai oleh manusia. Wa qaba qausaini aw adna. Nah, Habib lagi nih. Jadi kemudian turun lagi, kalau saya menjadi Muhammad Rasulullah, maka saya tidak akan turun lagi ke muka bumi. Karena setelah ketemu Allah yang maha indah, harus ketemu umat Kanjeng Nabi yang model begini. Itu kan kira-kira kalau dalam teori penerbangan akan jet lag Nabi Muhammad itu kan. Waduh, kok ketemu yang begini lagi setelah ketemu Allah yang maha indah. Dan Anda kalau renungkan secara serius, iya loh. Itu kan seperti Anda habis minum es coklat, kemudian suruh minum es teh manis. Maka itu gak akan terasa manis. Bayangkan beratnya posisi Nabi Muhammad SAW. Harus ngurusi yang begini-begini gitu. Hidup begini-begini. Sudah tahu, wah ini di kamar mandi ngapain? Nabi tahu. Iya. Tapi kan kemudian itu kan berat ya. Bayangkan Anda bisa melihat virus COVID-19 saat ini. Bayangkan betapa beratnya hidup Anda. Anda bisa melihat bakteri-bakteri yang ada di sekitar kita. Beratnya hidup Anda itu gimana? Anda bisa jadi seperti pencuri yang mau masuk ke laser-laser yang kalau kena itu luka itu. Anda harus, wah ini bakteri, itu bakteri gitu. Nabi Muhammad kan kira-kira begitu, turun lagi ke muka bumi. Aduh, melihat, ya Allah. Dan bukan cuma umatnya, cucunya juga ngelihat, aduh cucuku kok begini gitu. Sudah dibawa minad dulumat ilan nur, balik lagi ke dulumat. Udah dari tersesat dibawa ke tercerahkan, dibalikin lagi ke tersesat lagi gitu. Tapi kan Nabi Muhammad karena beliau Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmat, cinta kasih hatinya, beliau turun lagi ke muka bumi ini sehingga Sayyidina Salman Al-Farisi tidak pernah menapakkan kakinya kecuali di bekasnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Jalaluddin Rumi, aku debu di jalan Al-Mustafa. Sehingga diamnya beliau menjadi sangat sakral. Diamnya pun menjadi hujjah. Kalau kita kan diamnya kita itu menandakan pertama lapar, yang kedua sakit perut dan rawan cepirit, yang ketiga punya utang. Tapi Nabi Muhammad menjadi sakral hidupnya. Karena itu kemudian dalam kajian-kajian filsafat, misalnya kalau Anda baca Asfar Arba'ahnya Mula Sadra, itu hidup manusia itu seperti putaran. Dari diciptakan oleh 4 putaran, 4 perjalanan dari Allah ke makhluk. Diciptakan pertama kali, jebret. Kemudian dari makhluk naik lagi ke Allah. Suluk, torikoh, syariah, dan lain sebagainya. Setelah itu hidup bersama Allah. Setelah itu turun lagi ke bumi untuk hidup di bumi kedua kalinya
tapi sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Jalaluddin Rumi, matilah kamu sebelum kamu benar-benar mati. Maksudnya ketemu Allah, balik lagi ke muka bumi ini. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya agak kesel ketika kemudian ada orang yang nanya, Nabi Muhammad kapan nyuruhnya bagi kita untuk maulidan? Agak kesal saya. Karena gini, saya diajarkan oleh saya satu jimat yang sangat penting, yang ini bisa Anda amalkan tanpa ijazah, yaitu seperti yang tadi dilantunkan, lau kana bainanal habib. Bayangkan, imajinasikan, yakini bahwa Nabi Muhammad itu hadir dalam hidupmu. Makanya tadi saya kebayang untuk menaikkan satu kursi ke atas agar kemudian membantu kita membayangkan kursi kosong ini diisi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nyata. Nabi Muhammad yang menjamin. Setiap hambanya yang bersalawat, apalagi bermaulid, maka Nabi Muhammad dalam bentuk batin diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini. Karena Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Sehingga sejak Nabi Adam diciptakan sampai akhir kiamat, Nabi Muhammad itu tidak pernah mati dalam pengertian yang sempurna. Hanya jasadnya saja yang tidak ada. Tapi cahaya Nabi Muhammad, batin Nabi Muhammad terus ada di sekitar kita. Jadi bayangkan, kata ayah saya, itu cara ayah saya itu hipnoterapi yang sifatnya syar'i. Jadi saya dikasih hipnoterapi yang sifatnya syar'i. Misalnya melakukan bukan yang haram, kalau yang haram sudah pasti, yang subhat. Ayah saya itu sering bilang, bayangkan kalau Nabi Muhammad melihat itu, pantas enggak? Itu sangat efektif. Nah, saya coba membayangkan kalau Nabi Muhammad itu hadir, kemudian Anda tanya, Nabi, kamu minta diulang tahunin apa enggak? Coba bayangkan. Coba Anda bayangkan, Anda ketemu sama Nabi Muhammad, kemudian Anda tanya, Nabi, mau saya ulang tahunin apa enggak? Itu kan agak konyol ketika dibayangkan ya. Wong istri saya saja itu beberapa hari lalu, ini karena ada virus di samping saya. Ini bukan sombong, ini tahadus bin nikmah. Karena nikmat beneran. Iya. Jadi cara orang-orang seperti saya itu membungkus kesombongannya agar sombongnya bersifat syar'i, itu disebutnya tahadus bin nikmah. Jadi saya ceritanya itu lupa ulang tahun istri saya. Semoga istri saya gak nonton. Kemudian tiba-tiba dia nulis status di WA yang belakangan saya tahu yang ditandai hanya saya, orang lain tidak bisa baca status itu. Happy birthday for me. Jadi dia tidak bilang kenapa kamu lupa. Dia tidak ayo ulang tahunin. Ini manusia biasa istri saya. Kan bagi kalian biasa, bagi saya luar biasa. Nah, jadi istri saya yang tidak punya ketawaduan yang baik itu tidak sampai hati bilang ke saya, kenapa kamu gak ulang tahunin saya? Jadi bayangkan Nabi Muhammad kemudian minta diulang tahunin. Karena Nabi Muhammad ini posisinya sangat berat. Beliau diwajibkan untuk menyampaikan dua pesan penting yang tidak boleh dipilih untuk tidak disampaikan. Yang pertama adalah orang kalau mau masuk Islam harus bersyahadat dengan nama Nabi Muhammad. Yang kedua, orang harus memuja-muji Nabi Muhammad yang kemudian kita kenal dengan sholawat. Saya agak mudah kalau disuruh bilang, kalau kamu mau masuk ke kafenya Pak Edi,
puja-puji Pak Edi dan bersyahadatlah atas nama Pak Edi. Itu gampang. Karena pihak ketiga. Tapi bayangkan, kamu mau sini, iya puja-puji saya. Dan syahadat ke saya passwordnya. Bayangkan. Coba bayangkan beratnya hidupnya Nabi Muhammad ini. Itu ekspektasi orang kepada Nabi Muhammad begitu tinggi. Sehingga sesuatu yang bukan kesalahan atau dosa, kadang sebagian orang melihat itu sebagai kesalahan atau dosa dalam beberapa penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Karena ekspektasi orang kepada Nabi Muhammad begitu tinggi dan Nabi Muhammad harus memenuhi ekspektasi itu. Mahatma Gandhi dan John Lennon mati karena urusan beginian. Ekspektasi kan dibunuh oleh fansnya karena tidak bisa memenuhi ekspektasinya. Makanya saya memilih untuk tidak memberikan ekspektasi apa-apa dalam dakwah. Gak sarungan. Takutnya kalau sarungan Anda, wah pasti Habib gak sombong nih, repot saya kan. Jadi repot. Saya itu kan membayangkan saya akan sampai dalam satu tingkatan makom dengan suluk duniawi sampai bisa nge-tweet seperti Pak Edi. Pengeluaranku seret, pemasukanku deres. Jadi itu duniawi. Jadi Nabi Muhammad itu harus melakukan dua hal itu. Terus kemudian Anda masih minta untuk Nabi Muhammad ulang tahunin ya saya ya. Kira-kira gimana? Gak mungkin Nabi Muhammad melakukan itu. Karena itu Nabi Muhammad menegur ketika sahabatnya berdiri saat Nabi Muhammad masuk ke majelisnya. Jangan kamu berdiri seperti berdirinya seorang rakyat atas rajanya atau seorang budak atas tuannya. Kemudian Sayyidina Hasan bin Sabit bersyair bahwa berdirinya kami adalah berdirinya seorang pecinta karena datang kekasihnya. Maka Nabi Muhammad diam, itu dalil utama bagi mahallul qiyam dalam maulid Nabi Muhammad SAW. Sama-sama mencium tangan, tapi mencium tangannya kiai, habaib dengan mencium tangannya anggota DPR itu beda. Yang satu karena alasan-alasan ukhrawi, yang satu karena alasan-alasan duniawi. Jadi itu coba kita bayangkan itu. Nah, ini kelemahan saya. Jadi saya sudah menyiapkan tema tapi akhirnya kemana-mana ngobrolnya gitu.